Kalau kamu sekarang miskin dan kamu hidupnya susah sekali dari bulan ke bulan dan kamu juga terlilit hutang dan kamu pengen keluar dari kemiskinan, pengen bisa beli mobil mewah, pengen bisa beli rumah mewah, ya pengen bisa punya keluarga yang hidup dengan kehidupan yang lebih baik, ya punya pendidikan yang baik anak-anak, maka kamu harus merubah diri kamu. Nah, untuk merubah diri kamu dan keluar dari kemiskinan, kamu harus sadar dulu bahwa kamu berada di dalam situasi yang seperti apa. Nah, di sini saya ingin tekankan ya, definisi kemiskinan setiap orang itu beda-beda. Ya kalau misalnya secara umum kita lihat data dipublikasikan, itu 3,73 juta per bulan secara pendapatan itu adalah batas garis kemiskinan. Di bawah itu miskin. Tapi kalau dari saya, definisi miskin itu adalah hidup dari bulan ke bulan masih susah. Ya setiap kali ada uang masuk itu selalu habis. Nggak pernah ada sisa. Itu definisi saya terhadap kemiskinan. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, apa sih yang bikin susah orang-orang yang masuk dalam kemiskinan untuk keluar dari sana? Yang pertama itu adalah beban keluarga, yang nggak bisa kita pungkiri. Sekarang banyak sekali sandwich generation, di mana anak-anak yang sudah menjadi dewasa dan masuk dalam dunia kerja, ya mereka itu harus menghidupi orang tuanya. Ya bahkan ada yang sampai harus menghidupi saudaranya. Ya saudara-saudaranya itu nggak kerja sama sekali, jadi bergantung hidup terhadap dia. Kalian kalau misalnya pengen tahu situasinya seperti apa, kalian bisa nonton tuh podcastnya Deddy Corbuzier dengan Nunung. Itu dia cerita ya, Nunung itu membiayai keluarganya semuanya. Jadi ada yang nggak kerja, ada yang memang sudah tua, itu semuanya dia biayain dari semua pendapatannya dia. Jadi pendapatannya dia habis ke sana. Nah ini tantangan yang dihadapi nggak cuma artis-artis, tapi orang secara umum juga banyak sekali yang menghadapi tantangan ini, ya terutama orang-orang yang berada di dalam kemiskinan. Karena orang-orang yang berada di dalam kemiskinan, dia dikelilingi oleh orang-orang yang miskin juga. Dan ketika dia naik, jadinya dia harus menanggung beban dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini nggak bisa dipungkiri. Nah, gimana caranya untuk kita lepas dari sini? Karena kalau misalnya kita mendiamkan diri untuk ngikutin arus aja, tiap kali ada pendapatan disedot istilahnya sama lingkungan sekitar, orang terdekat untuk menghidupi mereka, maka nggak bisa maju-maju. Ya mau berdoa, mau ngapain pun nggak bakal bisa maju-maju. Ini satu caranya adalah kita nggak boleh jadi orang yang nggak enakan. Jadi harus bisa tolak. Kalau misalnya ada yang pengen minjem uang, ya kita harus tolak. Karena kita tahu bahwa kalau kita minjemin uang, itu nanti lebih pusing orang yang minjemin uangnya dibandingin orang yang minjem. Bahkan ketika ditagih, itu dia bisa lebih galak dari kita. Jadi lebih baik kalau misalnya ada yang mau pinjam, kita berada di kondisi yang memang juga ketat gitu ya, secara keuangan, lebih baik kita tolak di depan. Kalau misalnya dia nggak mau berhubungan lagi, bersosialisasi lagi dengan kita, ya nggak masalah. Berarti kita tahu bahwa dia bukan teman yang tepat, dia bukan saudara yang tepat, dia memang bukan orang dekat yang tepat untuk kita. Jadi harus bisa nolak. Ini yang paling pertama, ya jangan nggak enakan. Kemudian selanjutnya itu adalah membayar diri sendiri dulu. Jadi biasakan ketika kalian ada pendapatan, itu kalian bayar diri sendiri dulu. Misalnya ada pendapatan 4 juta per bulan, 2 juta bayar diri sendiri dulu ke rekening yang terpisah. Jadi jangan bayar apa-apa dulu, bayar diri sendiri dulu. Jadi kalian hormati diri kalian sendiri dulu. Rekening itu jangan disentuh, itu adalah rekening tabungan kalian yang akan diinvestasikan untuk masa depan kalian, gitu ya. Setelah bayar diri sendiri, baru pakai sisanya. Yang mau bayar cicilan, kemudian bayar untuk kebutuhan hidup, atau misalnya mau membantu orang tua atau orang sekitar. Tapi dibatasi, ingat ya. Jadi kalau kita membantu orang itu tetap harus dibatasi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kalian punya uang sisa 2 juta, 2 jutanya semua dikasih ke orang. Memang di dunia ini ada yang namanya konsep kalau misalnya kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang ke diri kita. Ada konsep karma ya, hukum timbal balik. Tapi tetap kita harus membatasi sesuai dengan kemampuan. Karena kita juga harus menghidupi diri kita. Karena kita juga harus berinvestasi pada diri kita untuk masa depan kita. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, banyak orang yang maksa. Ya, jadi dia nggak punya duitnya, tapi dia maksa. Misalnya, dia duitnya udah tinggal 500 ribu nih. Terus orang sekitar, saudara, ada yang minta minjem 1 juta. Dia ngambil pinjaman dari online, 500 ribu, digabungkan dengan 500 ribu yang dia punya, dia kasih pinjam. Nah, itu namanya maksa. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan jadi orang gak enakan dan bayar diri sendiri dulu. Ini untuk keluar dari ikatan rantai yang pertama, yaitu beban keluarga. Kemudian, yang kedua, itu adalah dari sisi lingkungan. Jadi, ikatan rantai yang membuat orang miskin ini, yang kedua itu adalah lingkungan. Kalian juga harus bisa keluar dari ikatan rantai ini. Jadi ini maksudnya, kalau misalnya ada orang yang miskin, itu biasanya orang tuanya miskin. Entah orang tuanya dulu kaya terus jadi miskin, atau orang tuanya memang dari dulu itu miskin. Tapi intinya orang tuanya miskin, dia punya saudara semuanya miskin, dia punya teman-teman juga miskin semua. Ya karena dia sekolah di tempat orang miskin. Dia berkomunitas, ya tempat tinggal di tempat orang miskin.
ini akan punya satu pengaruh yang besar. Karena cara berpikir pasti dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kalian mau bilang enggak sekalipun, itu tetap akan berpengaruh. Ya, jadi kalian bisa coba kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang ngerokok. Lambat laun, kalian akan coba juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin enggak. Tapi lama-lama kalian coba dan kalian akan ngerokok juga. Dan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, sama seperti kalau kalian berada di lingkungan orang yang ngomong jorok. Ya, kalian mungkin awalnya nggak ngomong jorok, tapi lama-lama secara alam bawah sadar, kalian ngerasa itu adalah sesuatu yang biasa aja. Terus kalian akan ngomong jorok juga. Jadi kalian harus kontrol lingkungan kalian. Jadi caranya gimana? Kalian harus coba untuk cari lingkungan yang positif. Minimal pertama harus cari lingkungan yang positif. Orang-orang yang pengen maju, orang-orang yang kerja keras, orang-orang yang punya ambisi. Kalian harus lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Pertama itu menurut saya. Dan ini memang nggak bisa dilakukan secara instan ya. Harus secara perlahan karena kalian harus nyari. Pertama misalnya dari 20 teman yang kalian miliki sekarang dan juga lingkungan, kalian tuliskan semuanya dan lihat kira-kira yang mana nih orang yang kerja keras mau rubah hidupnya, yang ambisi, yang bisa maju, tambah interaksi dengan mereka. Nah, untuk orang-orang yang kayaknya emang nggak ada masa depan, ya dia juga nggak peduli dengan masa depan dia, itu kalian harus hindari supaya apa? Supaya kalian nggak terpengaruh gitu ya secara alam bawah sadar. Saya bukan bilang ini harus memutus hubungan ya, karena kan memang kadang kita ada teman yang dari kecil kita udah kenal ya. Ketemu sih nggak masalah ketemu, tapi kurangi interaksinya. Perbanyak interaksi dengan yang mau maju. Bahkan kalau misalnya ada teman-teman yang jauh di atas kita, itu lebih baik lagi, kita akan ketarik ke atas gitu. Kalau memang diperlukan, bisa sampai pindah tempat tinggal, kalau memungkinkan deh. Tapi kan sekarang banyak sekali orang yang tinggal sama orang tua kalau belum menikah. Tapi kalau misalnya kalian sudah tinggal sendiri, bisa pertimbangkan untuk pindah tempat tinggal. Karena ini akan pengaruh ke cara pikir kita. Kayak misalnya si Atta Halilintar. Kalau kalian perhatiin, itu ada satu titik di hidupnya di mana dia pindah tempat tinggal ke Pondok Indah. Terus pada saat ditanya, kenapa pindah? Kan nggak perlu pindah. Dia bilang dia butuh berada di lingkungan yang orang kaya. Supaya dia motivasinya terpacu, ya dia akan berpikir gimana caranya dia bisa berada di titik tersebut. Tapi ada satu hal lagi nih yang mungkin dia nggak ngomong ya, dari sisi lingkungannya. Itu berpengaruh. Ya kalau misalnya kalian berada di lingkungan yang semuanya susah, semuanya juga minta-minta duit, itu akan mempengaruhi kalian. Tiap kali pulang rumah ada yang datang minta duit. Gitu. Tiap kali pulang rumah ngobrol sama orang-orang nggak ada ambisi. Ya mereka cuman bodo amat dengan mereka punya masa depan. Gitu. Jadi salah satu pertimbangannya adalah pindah tempat tinggal. Ini penting sekali ya. Lingkungan itu benar-benar ngefek. Ya, selain dari tadi pola pikir, dari sisi motivasi, dari sisi ambisi, itu semuanya mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan hal-hal yang lain, tapi lingkungan nggak dirubah, itu sama aja. Jadi yang kedua ini, kalian harus fokus untuk memutus rantai lingkungan ini, supaya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi pendidikan. Nah ini juga penting. Ya pendidikan itu, kalau misalnya orang terlahir miskin, biasanya pendidikannya rendah. Ya ada yang nggak sekolah sama sekali, ada yang mungkin sekolah sampai di level SD, SMP, tapi ada juga yang sampai kuliah, tapi kuliahnya di tempat yang nggak bagus. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya kita ambil pendidikan di tempat yang nggak bagus, otomatis isi kepala kita juga nggak setajam itu. Ya, kalau dibandingin orang-orang kaya yang anaknya mungkin sekolah sampai di Harvard, tentu isinya beda. Karena pengajarnya beda. Universitas yang baik, pengajarnya baik. Dan ini ngefek. Walaupun orang bilang, di kuliah kan ngajarinnya sama semua. Cuman profesornya aja beda. Kalau profesor dari Harvard mungkin dia agak lebih baik dalam mengajarkan, tapi yang diajarin sama. Betul, yang diajarin sama. Tapi cara mengajar itu beda. Kalau misalnya profesor ngerti secara mendalam tentang suatu subjek, itu dia akan bisa menyampaikan lebih baik, yang kita serap juga semuanya lebih baik. Jadi pendidikan itu sangat menentukan. Dan di luar dari isi kepala yang berbeda dengan orang kaya, ini pendidikan ngefek ke pekerjaan. Jadi ketika pendidikannya nggak bagus, otomatis pilihan pekerjaan yang bisa diambil itu juga jadi terbatas. Ya kalau misalnya cuman SD, ya mungkin pekerjaannya nggak bisa tuh yang kerja di startup untuk sampai di posisi marketing gitu ya. Terus kalau misalnya kuliah pun, kalau kuliahnya tempatnya nggak bagus, biasanya susah sekali masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang bagus gitu, misalnya kayak Astra. Mereka sangat menyaring gitu ya dari universitas yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Jadi ini pendidikan ngefek ke pekerjaan. Tapi sekarang kita sudah berada di zaman digital, kita berterima kasih ya kita hidup di zaman digital. Kalau misalnya kita hidup di zaman dulu, nggak ada internet gitu ya, udah pasti untuk masalah pendidikan ini kita nggak bisa gitu. Ini satu rantai yang mengikat orang miskin untuk mundur. Tapi sekarang bisa, karena sekarang semua sudah digital. Bahkan kalian belajar dari saya ini kan lewat online, lewat YouTube. Ya dulu nggak bisa kayak gini, harus ikut seminar offline gitu. Nah di sini saya ingin mengajak kalian untuk buas dalam menambah ilmu.
ya di YouTube setiap hari cari yang tentang edukasi. Harus lebih puas. Kalau kalian berada di dalam kemiskinan, maka kalian harus mengisi isi kepala kalian dengan ilmu-ilmu yang berkualitas. Ya karena sekarang kesempatannya ada. Terbuka lebar, semua ada di online. Ini cuma masalah niat aja. Bahkan yang gratis banyak. Kalau misalnya di YouTube kalian lihat tuh belajar investasi, belajar bisnis, motivasi, semuanya ada. Kalian harus lebih puas ya dengerin podcast yang tentang bisnis. Bener-bener dengerin, bener-bener pahami itu maksudnya apa gitu. Nah kalau misalnya kalian tertarik pakai aplikasi saya yang Growin juga nggak masalah ya. Growin itu kita keunggulannya adalah dari sisi waktu. Kalian nggak usah ikut ke webinar-webinar satu persatu, nggak usah milih-milih orang mana yang harus kalian dengar ilmunya. Ya kita udah nyaring orang yang memang pakar di bidangnya. Dia ngajarin kita struktur ke dalam satu modul yang dimana isinya tuh to the point semua. Jadi nggak usah dengerin hal-hal yang nggak penting. Terus di situ juga ada kuisnya, jadi bisa langsung kerjain untuk serap ilmunya. Dan di sana juga ada komunitasnya, ada template dokumen siap pakai, sama bisa networking gitu ya kalau misalnya kalian pebisnis. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian ingin yang gratis aja ilmu, secara online banyak kok. Gitu tiap hari usahakan kalau misalnya ada waktu kosong, jangan dibuang sia-sia. Karena posisinya kalian ingin keluar dari kemiskinan. Kalian mau nggak selamanya berada di dalam kondisi seperti ini? Kalau pengen keluar, kalian harus rubah diri kalian, salah satunya ilmu dalam kepala. Kalau kalian nggak percaya, itu ngefek. Sekarang coba renungkan, tahun 2025 ini sama tahun 2015, bedanya kalian itu apa? Kalau misalnya kalian bisa balik ke tahun 2015, pasti banyak hal yang kalian lakukan dengan berbeda. Kenapa? Karena isi kepalanya beda. Jadi ingat ya, isi kepala kalian beda sekarang, dibandingin dulu, pada saat kalian lebih muda 10 tahun. Makanya, kalau kalian buas dalam menambah ilmu, menyerap semua yang kalian perlukan mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan akan lebih cepat dan kalian bisa keluar dari kemiskinan. Bisa dapat pekerjaan lebih baik, bisa coba untuk merambah peluang yang mungkin kalian nggak pernah rambah sebelumnya, misalnya menjadi content creator, menjadi afiliator, atau freelance untuk mendapatkan uang tambahan, atau dapat pekerjaan yang lebih baik. Itu jadi kalian harus agresif kalau memang berada di kondisi yang miskin untuk sekarang. Gitu ya. Dan eksekusi itu penting ya. Kalau misalnya kalian belajar doang, tapi nggak ada eksekusinya, nggak ada gunanya. Ini sama seperti orang kalau pergi ke seminar motivasi. Pada saat seminar, dia ikut teriak lompat-lompat gitu ya, seneng ya. Kayaknya di dalam hidupnya ada yang berubah. Tapi setelah seminar, lewat 3 hari, 4 hari udah lemes lagi. Nggak ada yang dia jalanin. Dia catat semua, tapi nggak ada yang dia jalanin. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk harus kuat dalam eksekusi. Kalau misalnya kalian belajar sesuatu, misalnya ilmu untuk beriklan di online, eksekusi, langsung tes, cobain sendiri. Misalnya kalian belajar tentang perpajakan gitu ya, secara bisnis, kalian punya bisnis, hitung untuk bisnis kalian pajaknya seperti apa. Jangan cuma belajar, dengar doang, tapi benar-benar lakukan, praktekkan, eksekusi. Kalau kita pengen ada yang berubah dalam hidup kita, ya kita harus ada action yang kita ambil. Banyak orang yang hidupnya itu sebenarnya dia bisa berubah, ya dia punya ilmunya, dia punya pengalamannya, bisa berubah nih hidupnya, tapi ada satu hal yang dia nggak lakukan, eksekusi. Dia nggak bisa keluar dari comfort zone-nya dia. Dia nggak bisa melakukan hal-hal yang baru. Dia bisa belajar, dia bisa ikut workshop, dia bisa rubah lingkungan, tapi dia nggak bisa eksekusi. Nah, makanya ini penting sekali ya. Kalian harus belajar untuk eksekusi, lakukan gitu. Kalau udah ngomong, jangan prokrastinasi. Lakukan. Yang kalian udah ngomong mau lakukan, lakukan. Gitu ya. Jangan jiwanya, mentalnya mental disuruh. Kadang kalau kita jadi karyawan kelamaan, mentalnya kita tuh mental disuruh. Jadi misalnya atasan bilang, hari Senin misalnya jam 7 pagi meeting di kantor ya. Itu kita akan buru-buru tuh. Jam 5 bangun, jam 6 jalan sampai di kantor jam 7. Tapi kalau misalnya nggak ada atasan, ya sesuatu yang terkait dengan diri kita sendiri. Senin gue mau nih jam 7 pagi udah mulai ngerjain project sampingan. Nggak bangun tuh hari Seninnya. Nah ini harus kalian rubah. Ini menurut saya satu yang penting banget di luar dari yang tadi 3 sudah saya sampaikan ya. Dari sisi beban keluarga dilepas, dari sisi lingkungan, dari sisi pendidikan. Nah, eksekusi ini adalah kunci terakhir ya. Setelah semuanya sudah dipahami, ya tahu gimana caranya untuk keluar dari kemiskinan, eksekusinya harus terus setiap hari. Gitu. Ini mungkin terdengarnya klise ya, tapi eksekusi itu yang paling penting. Nah, kenapa saya ngomongin ini ke kalian ya di dalam video ini? Ini ada 3 hal yang kalian perlu tahu. 10 tahun lagi, kerjaan itu akan banyak yang habis dimakan oleh AI. Bahkan per sekarang, itu banyak yang sudah terancam ya, misalnya seperti customer service ataupun pekerjaan yang admin, itu sudah bisa digantikan dengan chatbot. Jadi udah nggak ada lagi tuh customer service secara manual. Dan biaya untuk pakai itu secara perusahaan, itu makin lama makin murah. Apalagi dalam 10 tahun lagi ya. Dan posisi-posisi seperti akuntan ataupun HRD yang teknis itu juga akan mulai tergantikan. Karena ada yang namanya AI agent. Jadi AI agent ini nggak cuma AI doang, dia bisa seperti orang. Jadi dia bisa melakukan tugas-tugas seperti orang. Jadi kita nanti tinggal kasih tahu instruksinya ngapain aja, dia akan lakukan itu. Gitu. Dan dia juga bisa berpikir.
AI agent. Kerjanya bisa 24 jam. Tinggal subscribe per bulan aja dari perusahaan. Ya bahkan sampai yang fisik juga ya, karena sekarang kita lihat di Amerika ada Tesla, di China ada Unitree, itu robot-robot juga sudah semakin banyak digunakan. 10 tahun, 20 tahun lagi, semuanya banyak yang digantiin dengan robot. Pekerjaan-pekerjaan yang basic. Makanya kalau kalian nggak cepat-cepat berubah dari sekarang, ya, dan mengeksekusi yang tadi saya ceritakan semuanya, itu 10 tahun lagi bisa jadi posisi kalian lebih parah dari ini. Lebih susah lagi cari kerjaan, karena semuanya udah digantikan oleh AI. Ya karena posisi yang terbuka untuk manusia bekerja, itu mungkin yang menengah ke atas, yang masih ada berpikirnya. Yang dimana ini kita butuh ilmu ya. Atau misalnya kalau kalian punya ilmu berbisnis, ya kalian belajar di Growin gitu ya, punya semua ilmu teknis bisnisnya, ya berbisnis masih bisa menjadi satu hal yang kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain, ya bisa jadi kalian di sini selamanya, di kondisi ini dan lebih susah lagi, karena sudah ada AI. Nah kemudian hal kedua yang bikin susah itu adalah jumlah manusianya akan bertambah 1 sampai dengan 2 miliar. Sekarang mungkin di level 7 sampai 8 miliar, nanti bisa 9 sampai 10 miliar, 10 tahun sampai 20 tahun lagi. Nah jumlah orangnya kan banyak, sedangkan tadi ada AI yang menggantikan banyak pekerjaan. Jadi jumlah pekerjaan yang tersedia itu terbatas, lebih susah lagi, lebih kompetitif lagi. Persaingan pasti jauh lebih ketat. Kalau misalnya sekarang kalian nggak nambah ilmu, ketika pada saat tua ilmu kalian masih sama nih ya dalam 20 tahun, kalian mungkin hanya bisa apply ke pekerjaan yang sama kayak orang yang baru lulus kuliah. Dan itu bersaingnya susah karena perusahaan banyak yang membatasi umur. Jadi ada orang umurnya 20 baru lulus kuliah, apply ke pekerjaan sama dengan kalian, susah ini sainginnya. Karena dia energinya masih energi muda. Dan banyak perusahaan kalau misalnya posisi masih entry level, dia ngambilnya yang muda. Gitu, makanya nih kalian harus paham dengan ini. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa bersaing, ya nggak dapat pekerjaan. Ya nanti kalian harus susahin anak kalian. Anak kalian harus kalian dorong untuk cari uang, untuk bisa hidupin kalian. Karena kalian kondisinya udah lebih tua ya. Apalagi 30 tahun lagi dari sekarang. Energinya udah beda dengan sekarang. Nah ini lanjut ke poin selanjutnya yang ingin saya tekankan, yaitu 10 tahun lagi kalian udah lebih tua. Penyerapan ilmunya tuh nggak seperti sekarang. Menurut saya, kita kalau lebih muda, itu lebih bisa menyerap ilmu dibandingkan ketika kita tua. Ya walaupun proses belajar itu adalah sepanjang waktu, dari muda sampai dengan tua, tapi idealnya itu adalah pada saat kita muda. Kita serap semuanya, supaya pada saat kita tua, kita udah punya tuh, udah inget semuanya. Nggak usah capek-capek belajar lagi, karena ilmu itu ada banyak. Dan tiap tahun tuh ada hal baru yang harus kita pelajari. Bahkan sekarang, saya juga masih rutin baca buku 2-3 tiap bulan. Terus yang di Growin, yang saya bikin aplikasi sendiri, saya juga belajarin semua modulnya, saya kerjain kuisnya. Karena saya juga bagian dari tim yang review modulnya ya, untuk masuk ke dalam aplikasi. Terus saya juga masih dengerin podcast edukasi tentang bisnis, supaya ilmunya selalu up to date, supaya nggak ketinggalan. Karena sekarang perkembangan kan makin cepat ya. AI juga ada banyak di berbagai bidang, ada AI agent, terus nanti mungkin ada hal yang kita nggak tahu nih di luar dari AI gitu. Jadi memang kita harus kejarin dari sekarang ya, daripada kita nanti udah tua, terus kita udah gapnya jauh gitu ya, dari ilmunya misalnya dari level 1 udah di level 101 di 10 tahun 20 tahun lagi, kita masih di level 2 nih, orang-orang di 101. Kita harus ngejerin tuh kekurangan-kekurangan yang kita nggak tahu. Jadi dari sekarang kalau bisa kita agresif gitu. Karena nanti pada saat kita tua ya energinya nggak sama seperti pada saat kita muda. Semoga dengan adanya video ini ya kalian bisa terbukakan pikirannya ya. Saya ingatkan sekali lagi di sini ya, kalau kamu sekarang merasa bahwa kamu miskin dan kamu pengen keluar dari kemiskinan itu, catat semua yang saya sampaikan di sini dan kalian eksekusi ya. Nanti kalau misalnya benar-benar kalian berhasil keluar dari kemiskinan ini 20 tahun lagi, kalian bisa lihat balik video ini ya, sebagai pengingat bahwa ini adalah momen di mana kalian sadar kalau kalian harus berubah.